Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita memperingati Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus Hippo. Salah satu hal yang menarik dari Santa Monica adalah kesetiaannya dalam doa agar suaminya, yaitu Patricius, dan anak laki-lakinya, yaitu Agustinus, mau bertobat. Perjuangan Monica tidaklah ringan, perlu waktu, tenaga, cucuran air mata, dan keteguhan iman yang besar. Akhirnya doa Santa Monica terjawab. Suaminya ketika sedang sakit kritis mau bertobat, dan anaknya Agustinus juga mau bertobat dengan bantuan Uskup Ambrosius. Kesetiaan Monica dalam berdoa tidaklah sia-sia, dan pada akhirnya Allah memberikan kebahagiaan yang besar di dalam hidupnya. Sebagai seorang yang beriman, kita diajak untuk mempunyai kesetiaan yang besar di dalam berdoa. Kadangkala kita mudah putus asa ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Namun, bersama Santa Monica dan seorang janda di Nain yang anak laki-lakinya meninggal dan dihidupkan kembali oleh Yesus, kita diajak untuk tetap berpengharapan. Kita percaya bahwa Yesus yang kita imani pasti menjaga dan merawat hidup kita dengan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Tentu saja doa kita mesti dilandasi dengan kerendahan hati dan sikap yang percaya secara total kepada kuasa Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga doa-doa yang kami panjatkan
semakin memperkuat iman kami dan meneguhkan semangat serta harapan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.